Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan soal fisika. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan juga like videonya agar kalian mendapat notifikasi kalau ada video pembelajaran terbaru. Nah, kita mulai saja ke soal nomor 1. Soalnya bisa dilihat di samping. Seseorang memikul beban dengan tongkat AB dengan panjang L. Nah, di mana diketahui panjang tongkatnya adalah 2 meter. Nah, beban di ujung A itu 100 Newton, kita tulis WA 100 Newton, dan di B, WB, kita tulis 400 Newton. Jika batang AB seimbang, itu kata kuncinya, bahu orang itu harus diletakkan di mana? Berarti yang ditanyakan agar seimbang, bahunya kita jadikan sebagai poros, itu harus di mana? Itu kan pertanyaannya. Nah, ini adalah soal mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, di mana nanti kita bisa bayangkan saja ada orang lah ya di suatu titik, di mana orang itu jaraknya terhadap A kita misalkan X, berarti terhadap B yaitu L min X atau panjang tongkat dikurangi X. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita pakai syarat kesetimbangan. Sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi atau momen gayanya juga sama dengan 0. Nah, untuk soal ini kita tinjau saja yang sigma torsi sama dengan 0. Berarti kita gambar dulu gaya-gaya yang ada pada sistem. Ada WA sama WB yang arahnya ke bawah. Terus kita cari torsinya terhadap poros si orang. Berarti untuk WA torsinya akan negatif dan untuk WB torsinya akan positif. Positif searah jarum jam, negatif karena berlawanan arah jarum jam. Berarti bisa kita tulis torsi B positif dikurangi torsi A sama dengan 0. Pindah ruas, torsi B sama dengan torsi A. Torsi ini ingat berarti gaya dikali lengan gayanya, FB dikali RB. Untuk torsi A, FA dikali RA. FB-nya yang mana? Gayanya yang tadi, beban. Gaya berat ke bawah, berarti 400 untuk WB. RB-nya berarti jarak dari poros ke benda B, beban B, yaitu L min X. L-nya berapa? L-nya 2, berarti 2 min X. Untuk FA berarti WA, WA-nya 100. RA-nya jarak dari A ke poros, yang tadi kita misalkan X. Kita kalikan, hasilnya seperti ini. Kita pindah ruaskan yang ada X-nya, jadi 800 sama dengan 100X plus 400X. Nanti hasilnya 800 sama dengan 500X. X sama dengan 800 dibagi 500. Berarti hasil akhirnya X-nya sama dengan 8/5. Atau kalau mau dikomakan menjadi 1,6 meter. Nah, hati-hati, 1,6 meter ini kan X, berarti X itu tadi kita misalkan jarak dari A ke poros ke bahu. Berarti untuk menjawab pertanyaannya, bahunya harus diletakkan 1,6 meter dari A. Kalau yang ditanyakannya dari B, berarti jarak poros ke B kan tadi L min X. L-nya 2, berarti X-nya 1,6. Alias 0,4 dari B. Jawabannya berarti yang E, 1,6 dari A. Oke, kita ke soal nomor 2. Ini masih soal mengenai kesetimbangan benda tegar. Bisa dilihat di samping soalnya yang ditanyakan adalah tentukan besar tegangan T1. T1 itu yang di sebelah kiri ya. Nah, untuk menjawab soal ini, tentunya kita harus gambarkan dulu gaya-gaya pada sistem. Ada gaya berat ke bawah dan juga T1 dan T2. Nah, untuk menjawab soal ini juga kita perlu proyeksikan dulu sudut-sudutnya. Yang 30 derajat ini berseberangan menjadi situ, yang 60 berseberangan. Satu segitiga totalnya 180, berarti sisanya 90. Nah, sama menjawab soal kesetimbangan syaratnya sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Tapi khusus untuk soal ini kita bisa menggunakan perbandingan gaya per sudut di belakangnya, sin sudut di belakangnya. Berarti W berat per sin sudut di belakangnya yang 90. Sama dengan T1 yang kita cari per sudut di belakangnya yang mana? Yang 90 ditambah 30. Berarti hasilnya nanti W-nya siapa? Berat si bebannya
8 dikali 10 dari 80 per sin 91 sama dengan T1 per sin 120. Berarti 80 per 1 sin 120 itu setara dengan sin 60. Berarti 80 per 1 per T sama dengan T1 per akar 3 per 2 hasil dari sin 60. Kita kali silang menjadi T1 sama dengan akar 3 per 2 dikali 80. Selesaikan menjadi 40 akar 3 satuan tegangan Newton. Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Soalnya seperti di samping, boleh kita gambar ulang saja. Bila sistem seimbang, maka besar tegangan tali T adalah. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini sama pengerjaannya seperti yang soal nomor 2. Kita bisa gunakan perbandingan gaya per sin sudut di belakangnya. Nah, tapi kita gambarkan dulu gaya-gaya yang terjadi pada sistemnya. Berarti ada gaya berat ke bawah, gaya tegangan tali. Nah, di sini juga ada gaya tegangan tali ya. Nah, yang ditanyakan T-nya berapa, tapi T yang atas yang ditanya. Nah, kita pakai saja persamaan perbandingan gaya per sin sudut di belakangnya. Berarti kita tuliskan dulu berapa sudut-sudutnya. Yang itu berseberangan jadi 45. Ini siku-siku 45. Siku-siku yang ini juga 45. Atau kalau misalnya kurang jelas, kita gambarin lagi lah, kita perbesar. Ini garis-garisnya. Nah, di sini yang 45 awal, karena kita ambil garis horizontal, 45 ini akan berseberangan di sebelah sini. Kemudian kita ambil garis vertikal, berarti ini kan harus siku-siku, berarti sisanya 45. Yang ini siku-siku 90. Di sini ada gaya berat W, di sini ada gaya tegangan tali T yang kita cari. Berarti perbandingannya berat W per sin sudut di belakangnya yang mana? Bukan yang 45, tapi yang 45 tambah 90. Nah, sama dengan T per sin sudut di belakangnya yang mana? Sin sudut di belakangnya yang ini, yang siku-siku 90 derajat. Berarti nanti beratnya ada 300 di soal. Sin 90 tambah 45 135 sama dengan T per sin 90. Berarti 300 per sin 135 itu akar 2 per 2 sama dengan T per 1. Sekali silang, berarti T dikali akar 2 per 2 sama dengan 300. Berarti T-nya nanti yang akar 2 per 2-nya pindah ruas menjadi 2 per akar 2. Selesaikan menjadi 600 per akar 2. Biar akarnya tidak di bawah, kalikan dengan sekawannya, jadi 600 dikali akar 2 per 2. Hasilnya jadi 300 akar 2 Newton. Jawabannya yang B. Soal nomor keempat. Nah, yang diketahui di soal seperti di samping ada sebuah beban di atas meja. Nah, massa bebannya 20 kg diletakkan pada jarak 1,5 terhadap B. Nah, mejanya juga punya massa yaitu 100 kg. Nah, panjang dari mejanya adalah 6 meter. Yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban. Kita tulis saja FA-nya berapa. Ini soal kesetimbangan. Kita harus gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Ada gaya FA ke atas, FB ke atas. Oke. Si beban ini punya berat ke bawah. Nah, meja punya massa, berarti punya berat juga. Di mana letaknya? Gaya beratnya di tengah-tengah dari panjang meja. Kita tulis saja W meja. Nah, begitu. Sama, menyelesaikan soal ini syaratnya sigma torsi sama dengan 0. Kita pakai yang itu. Porosnya kita tentukan di B. Kenapa? Karena di B ada FB yang tidak diketahui dan juga tidak ditanyakan. Berarti bisa kita jadikan poros. Nah, kita tinjau torsinya. Untuk torsi dari W meja itu akan negatif karena berlawanan arah jarum jam. Berarti torsi oleh W massa benda ya. Nah, sekarang torsi oleh meja sama akan negatif. Berarti kita tulis negatif torsi oleh W meja. Nah, torsi oleh FA.
ternyata akan positif karena searah jarum jam. Berarti kita tulis positif torsi oleh FA sama dengan 0. Kita pindah ruas, berarti torsi FA sama dengan torsi oleh W massa, beban, ditambah torsi oleh W mejanya. Nah, torsi itu gaya dikali lengan gaya, berarti gayanya FA dikali RA, yang ini W massa beban dikali R massa beban, ditambah W dari si meja dikali R meja. Nah, semua itu si lengan gayanya terhadap poros di B. Nah, FA yang dicari, RA-nya itu dari A ke poros B, 6. W massa beban 20, berarti massanya kali 10, 200. R dari massa beban ke B, jaraknya 1,5 meter. Ditambah berat meja, massanya 100, berarti beratnya kali 10, 1000. R meja, jarak terhadap poros. Tadi kan ingat berat mejanya itu di tengah-tengah. Berarti kalau di tengah-tengah menuju ke B juga 3 meter. Kalikan jadi 6 FA sama dengan ini hasilnya 300 ditambah 3000. Berarti FA sama dengan 3300 per 6. Hasilnya adalah 550 Newton. Jawabannya yang C.